Oke, terima kasih kepada Bu Ringga yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki Zulhaq, dan ada Ahmad Zulfikri Asudian, Muhammad Ridho, dan ada Pandu Rizky Putra. Selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran kali ini itu untuk menjelaskan definisi kewirausahaan serta menganalisis relevansinya pada UMKM, menjelaskan proses dan tahapan startup baru di lingkungan UMKM. Yang ketiga ada mengidentifikasi ciri karakteristik wirausaha UMKM yang sukses, yaitu selanjutnya ada menganalisis peran penting inovasi kreatif sebagai pendorong utama dalam pengembangan UMKM, dan yang terakhir ada analisis tantangan yang harus diantisipasi untuk wirausaha UMKM di era digital. Selanjutnya buat teman-teman ada yang tahu nggak apa itu kewirausahaan? Boleh di raise hand aja atau di kolom komen. Oke, sepertinya nggak ada yang tahu ya apa itu kewirausahaan. Nah, mungkin di sini kita akan jelasin secara singkat apa itu wirausaha secara harfiah. Secara harfiah, wirausaha berasal dari kata wira yang berarti pejuang, berani maupun berwatak agung, serta berbudi luhur. Sementara usaha itu adalah bekerja, berbuat sesuatu, ataupun daya upaya, di mana dari kedua kata tersebut menghasilkan kewirausahaan yang secara sederhana itu dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keberanian atau kegagahan dalam melakukan sebuah daya upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu bisnis. Selanjutnya ada pendapat para ahli nih. Yang pertama ada dari History Papers dan Sipert tahun 2017. Mereka mengatakan kewirausahaan itu adalah mereka yang mampu meningkatkan situasi baru menjadi lebih kreatif dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pendapat dari Baringer dan Ireland tahun 2012. Mereka mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan keberanian untuk mengambil resiko dalam melakukan pengembangan usaha baru. Tapi dalam konteks wirausaha ini berbeda dengan penemu, di mana kalau penemu itu kan adalah menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan kalau wirausaha itu mereka mengumpulkan dan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada dan dibutuhkan seperti orang, uang maupun bahan baku sebagai modal bisnis ataupun modal strategi dalam mengubah penemuan tersebut menjadi sebuah bisnis yang potensial. Oke, selanjutnya mengapa wirausahaan itu penting dan apa sih relevansinya bagi UMKM? Yang pertama itu ada menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing suatu barang, di mana efisiensi kewirausahaan itu menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya yang ada dengan cara-cara yang baru agar dapat bersaing bagi masyarakat luas. Nah, bagi UMKM sendiri, kemampuan ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan keunikan, kualitas, ataupun pelayanan yang lebih baik daripada pesaing, sehingga keunggulan menciptakan peluang keunggulan kompetitif yang berdaya saing. Selanjutnya itu ada sebagai motor motor inovasi dan perubahan, di mana wirausaha ini merupakan seorang inovator yang mampu mengimplementasikan ide-ide atau perubahan-perubahan yang ada di dalam pasar tersebut melalui kombinasi-kombinasi yang baru, di mana relevansinya pada UMKM. Kemampuan ini justru harus terus diasah dan diadaptasi dengan selera konsumen yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman, dan di mana mengembangkan produk baru itu merupakan kunci dalam memperbaiki proses bisnis agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya itu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Seperti yang kita tahu bahwa UMKM saat ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana UMKM ini atau kewirausahaan ini memainkan peran penting dalam penciptaan dan pertumbuhan bisnis serta kesejahteraan pada lingkup lokal maupun nasional, di mana UMKM dan kewirausahaan ini didasari oleh jiwa kewirausahaan yang kuat yang akan cenderung tumbuh
serta mampu berekspansi dan pada akhirnya mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja yang secara langsung dapat berkontribusi dalam pengurangan angka pengangguran. Selanjutnya itu sebagai solusi dalam ketidakpastian di mana dinamika saat ini itu banyak mengalami perubahan di era-era digital saat ini, di mana seorang wirausahaan yang terampil dan mampu memanfaatkan dan melihat peluang itu dapat lebih cepat berkembang usahanya di tengah resiko dan ketidakpastian. Sehingga UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan yang cenderung terampil serta mampu mengembangkan usahanya di tengah resiko ketidakpastian ini mampu melihat tantangan sebagai peluang dan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai resiko bisnis. Selanjutnya itu ada kunci bertahan dan berkembang di era digital. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, di mana ketidakpastian di era revolusi 4.0 di ini kewirausahaan digital menjadi cara UMKM untuk bertransformasi dan beradaptasi, di mana jiwa kewirausahaan ini mendorong pelakunya untuk memanfaatkan platform teknologi seperti TikTok, Instagram, maupun platform-platform e-commerce lainnya, sehingga mampu menemukan pelanggan baru dan menjangkau pelanggan baru di berbagai wilayah, sehingga menciptakan model bisnis yang inovatif dan pada akhirnya mampu bersaing digital di pangsa pasar dunia. Selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Jadi untuk yang berikutnya ada ciri-ciri dan karakteristik wirausahawan UMKM. Seorang wirausahawan UMKM yang berhasil tidak hanya dibedakan oleh ide bisnis atau model yang dimiliki, tetapi juga oleh fondasi internal kuat yang disebut karakter. Karakteristik karakteristik wirausaha dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan watak, perilaku, tabiat, dan sikap seorang yang menghadapi perjuangan hidup untuk mencapai tujuannya. Sebelumnya di sini ada ciri-ciri wirausahawan yang uh, menurut ahli terdapat beberapa ciri-ciri yang menyematkan pada diri seorang wirausahaan yang unggul yang menjadi pembeda dalam menjalankan usahanya. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama itu motivasi dan dorongan internal yang kuat. Seorang wirausahawan memiliki dorongan yang kuat berasal dari dalam dirinya. Ini mencakup rasa tanggung jawab pribadi atau desire for responsibility atas segala hasil, komitmen yang tinggi atau high commitment untuk mencurahkan seluruh energinya pada usaha, serta tingkat energi yang tinggi atau high energy level untuk bekerja keras secara ulet dan tekun. Dorongan ini juga didukung oleh kendari diri internal atau internal locus of control dan kepercayaan diri atau confidence yang membuat optimis dan mampu bertahan di tengah tekanan. Yang kedua itu visi strategis dan orientasi masa depan. Wirausahawan yang unggul adalah kemampuannya untuk selalu berpikir ke depan. Hal ini diwujudkan dengan visi atau vision yang jelas mengenai tujuan jangka panjang dan orientasi ke masa depan atau future orientation untuk mencari peluang serta mengantisipasi perubahan. Ini dilengkapi dengan keinginan untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dan hasrat untuk mendapatkan umpan balik segera atau desire for immediate feedback guna mengukur kinerja dan melakukan penyesuaian demi mencapai visi tersebut. Dan yang ketiga, kemampuan eksekusi dan pengambilan keputusan yang cermat. Selain memiliki visi, seorang wirausahawan mampu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Kemampuan ini dibuktikan dengan keahliannya dalam mengorganisasi atau skill at organizing sebagai berbagai sumber daya baik manusia maupun material untuk mencapai efisiensi maksimal. Dalam mengambil keputusan ditunjukkan pula preferensi pada risiko yang moderat atau preference for moderate risk, di mana setiap langkah telah melalui pertimbangan matang untuk menghindari pertaruhan yang terlalu tinggi namun tetap menantang. Dan yang keempat itu ketahanan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam dunia usaha penuh dengan ketidakpastian, sehingga wirausahawan sukses harus memiliki mental yang tangguh. Tangguhan ini diwujudkan melalui toleransi terhadap ketidakpastian atau tolerance of ambiguity dan fleksibilitas atau flexibility untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Yang tidak kalah penting adalah toleransi terhadap kegagalan atau tolerance for failure dengan memandang kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari proses belajar untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Boleh di next.
Nah, yang berikutnya eh, setelah ciri-ciri, ada beberapa karakteristik atau sifat kunci yang secara konsisten ditemukan wirausahawan menurut para menurut menurut ahli, yaitu Profesor Imam Sukardi. Yang pertama itu orientasi pada tujuan dan prestasi. Keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh orientasi yang jelas terhadap tujuan. Segala sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung tercapainya hasil. Dorongan untuk terus meningkatkan kinerja membuat setiap pekerja dijalankan dengan target melampaui capaian sebelumnya. Sikap ini menciptakan perkembangan usaha yang tidak berhenti pada satu titik, melainkan bergerak secara berkesinambungan. Yang kedua, keterampilan sosial dan kemampuan beradaptasi. Kemampuan sosial yang baik berperan besar dalam membuka peluang usaha. Keluasan dalam bergaul memudahkan penyesuaian diri pada berbagai situasi, sekaligus memperluas jaringan relasi. Hubungan yang terjaga memberikan dukungan moral, menyediakan inspirasi, dan menghadirkan kesempatan baru yang bermanfaat. Keterampilan ini menjadi usaha usaha Keterampilan ini menjadikan usaha lebih mudah mendapatkan akses informasi maupun peluang kerja yang sama untuk menunjang perkembangan. Yang ketiga, keyakinan diri, kendali, dan pengambilan risiko. Percaya pada kemampuan diri yang dimiliki menjadi modal utama dalam setiap keputusan. Kesadaran terhadap kelebihan dan keterbatasan diri membentuk kendali yang membuat langkah lebih terarah. Pengambilan risiko dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan peluang keberhasilan maupun kegagalan. Langkah maju ditempuh apabila kemungkinan gagal masih dalam batas wajar, disertai sikap optimis untuk meraih hasil terbaik. Dan yang keempat, kemandirian dan inovasi. Keberhasilan maupun kegagalan dipandang sebagai konsekuensi yang harus ditanggung secara pribadi. Tanggung jawab penuh terhadap keputusan mendorong terciptanya kemandirian dalam bertindak. Sikap mandiri ini diimbangi dengan inovasi, yakni keterbukaan terhadap ide-ide baru, penemuan segar, dan cara kerja yang lebih efektif, tidak terpaku pada metode lama, melainkan melakukan penyempurnaan kreatif yang menghasilkan sesuatu yang khas, unik, dan memiliki daya saing tinggi. Boleh di next. Oke, berikutnya materi proses pembentukan startup dalam UMKM yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke ya, di sini kita masuk ke bagian pembahasan proses pembentukan startup ya, atau usaha baru. Mungkin istilah startup ini lebih familiar di kuping kita ya, apalagi di era modern sekarang gitu, baik yang model bisnisnya itu digital ataupun offline. Itu sekarang tuh udah mulai eh, apa ya, mengintegrasikan teknologi gitu. Misalkan jualan barang kayak aparel, baju itu pakai medsos, mereka punya website sendiri, punya toko online sendiri. Jadi sudah sangat terintegrasi gitu. Tapi kita balik ke yang paling dasarnya gitu. Setiap membuka usaha itu kan pasti kita ada langkah-langkah yang perlu kita tempuh gitu. Yang paling utama pastinya ya ide gitu ya. Dari ide itu ya kita pikir secara matang gitu sampai pada tahapnya kita menentuin tujuan dan juga goals kita gitu dari visi misi yang udah kita tetapin. Cuma eh, nggak semua ide itu kan bisa gitu dibuat menjadi sebuah ide bisnis. Jadi dari ide itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhin gitu. Umumnya sih tiga. Jadi yang pertama, ide bisnis itu harus menarik buat pelanggan gitu. Yang pasti menarik itu dalam arti dia bisa menjawab apa sih yang orang-orang butuh dan apa sih yang orang-orang inginin gitu. Lalu yang kedua, calon consumer itu harus punya kemampuan dan juga kemauan untuk beli produk. Kalau misalkan produk kita, misalkan tahap satu udah nih, sudah menjawab kebutuhan mereka, tapi eh, tidak terlalu terjangkau gitu dari segi harga dan mungkin kualitasnya terlalu baik, terlalu bagus untuk kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhin eh, secara biasa-biasa aja gitu. Jadinya harganya jadi terlalu mahal dan ya percuma mereka yang nggak bisa beli. Terus yang ketiga, seorang wirausahaan itu juga harus punya pengetahuan ya dan juga punya keterampilan khusus yang berkaitan sama ide bisnis mereka gitu. Mereka kalau misalkan punya ide bisnis, misalkan beli bisnis mie ayam dan udah konsepin nih mie ayamnya mau buat kayak gini, inovasi begini, tapi dia sendiri belum punya basic pengetahuan untuk buat mie ayam gitu. Jadinya kan ada satu hal yang kurang. Nah, di sini di buku yang kita jadiin referensi itu dari ada namanya buku Kewirausahaan dan UMKM oleh Juniardi.
dan kawan-kawan. Nah, ini udah ditetapin gitu. Ada 8 proses pembentukan startup dalam UMKM. Yang pertama itu adalah yang tadi ya, penetapan ide bisnis sekaligus pengembangannya. Nah, jadi dalam memilih dan memilah peluang usaha yang akan dijalankan itu, wirausahawan harus memastikan terlebih dahulu bahwa peluang tersebut sudah cocok dan sesuai dengan segala hal yang diinginkan. Lalu yang kedua, penentuan tujuan ide bisnis. Nah, dari ide bisnis harus ditentukan sejak awal dari bisnis direncanakan ya. Jadi udah matang gitu sebelum dimulai. Nah, hal ini tuh penting karena untuk memberikan arah yang selaras gitu bagi berbagai pihak yang terlibat serta menjadi panduan untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena kan bisnis mungkin dimulainya sendiri, tapi sepanjangnya berjalan kan akan ada investor, akan ada mitra-mitra gitu. Kalau misalkan ingin menarik investor, pasti tujuannya juga harus dijelaskan dari awal. Lalu ada perluasan ide bisnis. Nah, jadi untuk keberlanjutan usaha, perlu adanya perluasan bisnis dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Wirausahawan harus memiliki sikap pikiran yang terbuka ya, open-minded, dan tidak membatasi diri pada kemampuan yang dimiliki saat itu agar tidak menemui kebuntuan. Ya, jadi sepanjang usaha, karena banyak pihak yang terlibat tadi, banyak kepala juga yang ngasih saran, masukan, kritik. Nah, itu sebagai wirausaha harus ya siap gitu menerima semuanya. Andai kan saran itu bagus atau enggak, tapi setidaknya mereka bisa menerima dan ngasih feedback dan tanggapan yang seobjektif mungkin lah. Nah, sebagai orang yang bisa bilang menampung ya segala aspirasi gitu dari pihak-pihak tersebut. Lalu yang keempat ada eksekusi rencana bisnis atau bisnis plan. Nah, rencana bisnis yang telah disusun harus dapat dieksekusi dan segera diimplementasikan. Jadi di rencana ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan keuangan, konsep bisnis, sumber daya yang diperlukan, dan hal-hal operasional lainnya untuk mewujudkan tujuan bisnis. Nah, biasanya sebelum bisnis itu dijalankan ya, eh, mereka ada membuat namanya bisnis model canvas gitu, BMC, atau mungkin proposalnya gitu yang detail. Jadi di situ mereka udah ngerinciin apa aja yang diperluin, bagaimana mereka memasarkan dan lain hal yang mereka butuhkan selama proses pembuatan dan pelaksanaan. Jadi ketika nanti berjalan tuh tinggal dieksekusi dan dievaluasi aja. Lalu yang kelima eh, itu ada program pemasaran ya. Jadi di sini program pemasaran dan promosi yang telah dicantumkan dalam rencana bisnis dijalankan langkah lanjutan dari proses produksi untuk memperkenalkan produk pada target pasar. Ya habis diproduksi, gimana orang tahu kalau misalkan produk kita ini bagus, tapi kalau nggak kita promosiin kan. Lalu yang keenam, menjalin kerjasama untuk perluasan bisnis. Jadi di bisnis kan pasti ada networking gitu. Nah, networking ini dapat menjadi opsi terbaik untuk pengembangan usaha. Jadi eh, sangat haruslah bagi seorang wirausahawan itu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Itu udah menjadi pastian ya. Yang mana usaha kan kita namanya usaha butuh supplier, butuh distributor juga. Kalau misalkan teman-teman yang ada bisnis apa gitu ya, barang yang perlu di apa namanya didistribusikan ke berbagai tempat. Nah, itu pasti ada pihak-pihak juga yang kita jalin kerjasamanya. Lalu yang ketujuh adalah adaptasi permintaan pasar. Jadi seorang wirausahawan itu harus paham secara mendalam ya pasar yang ditargetkan. Dengan pemahaman ini, mereka dapat memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan, sehingga daya serap pasar menjadi tinggi. Jadi produk udah ditentuin, tapi produk itu mungkin masih terlalu general ya. Kalau misalkan kita jual di satu tempat khusus gitu, misalkan ada kebutuhan spesifik yang eh, cuma di tempat itu doang nih yang butuh. Jadi produknya itu bisa disesuaikan lagi dengan eh, apa ya bilang ya dengan pasar yang spesifik itu. Lalu yang terakhir ada menjalin hubungan baik dengan konsumen. Nah, di mata pemasaran, konsumen itu adalah raja gitu. Jadi menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan konsumen akan menciptakan keharmonisan yang berdampak
ada loyalitas pelanggan, serta keterlibatan konsumen atau konsumen engagement yang bermanfaat dalam pengembangan produk di masa depan. Ya, itu salah satu contohnya kalau eh, jualan nggak cuma asal ngejual, dibeli, terus udah gitu. Tapi eh, ada prosedurnya seperti di follow up, terus ada tempat untuk memberikan evaluasi dan saran, dan setiap masukannya itu diterima dan feedbacknya baik. Berarti kan eh, ada upaya gitu untuk memberikan pelayanan after sales yang baik. Jadi meninggalkan pesan yang bagus juga eh, untuk yang pesan yang bagus juga gitu di konsumen, bahwa pelayanannya baik, jadi ada peluang buat mereka tuh membeli kembali gitu produk-produk kita. Ih, paling itu ya proses pembentukan startup dari yang bisa dirangkum gitu dari buku tersebut. Mungkin eh, nanti kalau ada tambahan boleh ditanyakan. Tapi di sini kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini akan dibahas oleh rekan saya. Suara saya masuk. Oke, So, selanjutnya ada kreativitas dan inovasi dalam pengembangan UMKM. Terdapat 4 kerangka pengembangan kreativitas. Yang pertama itu ada creative person. Pada dimensi ini berfokus pada individu sebagai sumber kreativitas. Ciri utamanya adalah kemampuan berpikir divergen, yaitu berpikir secara fleksibel dengan meninggalkan pola pikir tradisional untuk menemukan perspektif baru. Terdapat 3 faktor kunci untuk menghasilkan gagasan baru. Yang pertama itu ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk meninggalkan pola pikir lama dan menggunakan sudut pandang baru. Yang kedua itu ada keaslian, kemampuan untuk menemukan solusi yang baru dan tidak biasa terhadap suatu masalah. Yang ketiga ini ada elaborasi, yaitu kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan gagasan yang sudah ada menjadi suatu yang lebih matang. Ya, untuk kerangka yang kedua ada kreatif proses. Pada dimensi ini menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi saat kreativitas berlangsung. Pada tingkat individu, proses kreatif umumnya mencakup 4 tahapan. Yang pertama ada persiapan. Individu berusaha mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi. Yang kedua itu ada inkubasi. Individu mengambil jarak sejenak dari permasalahan tersebut, membiarkan pemikiran bawah sadar bekerja. Yang ketiga itu ada iluminasi, tahap di mana konsep atau solusi potensial mulai terbentuk dalam pikiran. Yang keempat itu ada verifikasi. Kelayakan dari solusi yang ditemukan kemudian diperiksa kembali, baik dari sisi teknis maupun potensi pemasarannya. Kemudian ada kata ketiga yaitu kreatif produk, di mana dimensi ini menilai dari hasil dari proses kreatif, sebuah produk dianggap kreatif berdasarkan beberapa kriteria, seperti keaslian dan kebaruannya, kemungkinan untuk direalisasikannya, tingkat transformasi yang ditawarkan, serta tingkat konsentrasi atau jumlah konsep yang diperlukan untuk menghasilkannya. Kelayakan produk juga menyangkut kualitas ide dan kemampuan untuk diproduksi. Kemudian untuk rangka yang keempat itu ada creative place. Pada dimensi ini menekankan bahwa kreativitas tidak lahir di ruang hampa, berbagai kondisi lingkungan yang mendukung cara berpikir kreatif seperti adanya kebebasan ekspresi, dukungan sumber daya, dan toleransi terhadap kegagalan akan secara positif mempengaruhi tingkat inovasi yang dihasilkan. Selanjutnya ada tahapan proses inovasi. Yang pertama itu ada melihat peluang. Tahap pertama dari proses inovasi dimulai dari kepekaan dan keterampilan untuk melihat sebuah peluang. Peluang ini seringkali muncul dari adanya suatu persoalan atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan realita di lapangan. Yang kedua itu ada mengeluarkan ide. Setelah peluang atau identifikasi masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya untuk merespon peluang tersebut. Pada tahap ini, cara berpikir divergen sangat diperlukan untuk menghasilkan berbagai gagasan alternatif tanpa batasan. Kreativitas memegang peranan yang sangat penting dalam fase ini. Yang ketiga itu ada mengkaji ide. Tidak semua ide yang muncul layak untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengajian atau evaluasi terhadap ide-ide tersebut.
Pada tahap ini, wirausahawan akan menyaring dan memilih ide yang paling realistis dan memiliki probabilitas yang sukses paling besar dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti potensi, keuntungan, dan kerugian. Yang keempat itu ada implementasi, di mana eh, tahap terakhir ini adalah implementasi di mana ide yang telah terpilih dieksekusi menjadi sebuah produk, layanan, atau proses nyata. Tahap ini menuntut adanya keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan wirausahawan dalam mengelola eksekusi dan menghadapi tantangan yang muncul di lapangan. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada tantangan kewirausahaan di sektor UMKM. Yang pertama itu adaptasi teknologi dalam transformasi digital. Tantangan ini muncul karena bisnis yang dijalankan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang maju dan canggih agar tidak tertinggal. Seringkali muncul ketakutan untuk mengubah cara-cara lama dan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai harapan atau justru gagal. Hal ini menuntut pemilik bisnis untuk terus belajar dan memiliki rasa optimis yang tinggi. Yang kedua itu ada tuntunan pelayanan dari konsumen. Masyarakat saat ini menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya adalah bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Yang ketiga ada kesiapan sumber daya manusia. Meskipun teknologi sudah diadopsi, tantangan selanjutnya adalah memastikan SDM yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Investasi teknologi yang besar akan sia-sia jika orang-orang terlibat tidak mampu menggunakan secara optimal. Yang keempat ada dinamika selera masyarakat. Tantangan dari masyarakat saat ini adalah selera, keinginan, dan kebutuhan mereka yang senantiasa berubah, kompleks, dan mudah merasa bosan. Hal ini menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan terus berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa yang unik dan tidak biasa. Yang kelima ada peningkatan intensitas persaingan. Teknologi mampu mengintegrasikan saluran bisnis tanpa batas, ruang, dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis tidak hanya menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja, tetapi juga mendapatkan kompetitor dari berbagai belahan dunia. Jika tidak dibarengi dengan inovasi secara terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang keenam ada manajemen jarak jauh atau zero surveillance. Bisnis saat ini dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan berbagai platform digital. Permasalahan yang kerap terjadi adalah hilangnya sosok pemimpin atau zero surveillance, di mana komunikasi hanya sebatas urusan bisnis, padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpin untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat kerja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan tantangan udah dijelasin ya. Tapi ya di setiap ada tantangan baru di situ pasti ada peluang baru juga yang buka lebar gitu buat pihak-pihak yang terlibat. Ya, yang pasti peluang ini yang nggak eh, secara gratis ya bisa diambil gitu. Pasti juga dari peluang ini mereka rebutan juga. Ya bilangnya high risk high reward gitu. Jadi di sini ya, menurut Widya Tama tahun 2021 nih ada beberapa peluang kewirausahaan yang buka lebar gitu di era sekarang, di era revolusi 4.0. Yang pertama itu adalah peluang bisnis berskala global terbuka lebar. Jadi berkat kemajuan teknologi yang pesat, seorang wirausahawan dapat memperluas bisnisnya hingga ke pasar internasional melalui marketplace online. Jadi di sini platform digital memungkinkan UMKM untuk memproses transaksi penjualan dengan konsumen dan distributor di berbagai negara tanpa batasan geografis. Ya, jadi udah semakin mudah ya kalau misalkan bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan di luar atau buyer-buyer dari luar negeri gitu. Mungkin dari segi pembayarannya juga yang antar bank nggak begitu ribet. Atau mungkin
yang lebih advance lagi bisa manfaatkan cryptocurrency gitu. Jadi pembayarannya ya langsung peer to peer dari penjual ke pembeli. Cuma kurang tahu ya kalau misalkan masalah regulasinya bagaimana gitu kalau pembayaran lewat kripto di Indonesia. Nah, lalu yang kedua itu setiap orang memiliki akses untuk terlibat dalam industri digital. Nah, saat ini hampir kebanyakan orang telah menggunakan smartphone atau akses internet yang nggak sesulit dulu gitu. Bahkan buat warga yang tinggal di pelosok desa sekalipun, kemudahan akses terhadap perangkat digital ini tentunya membuka peluang besar bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pasar industri digital. eh Iya, jadi karena mereka udah punya HP ya, maksudnya di desa-desa HP itu juga udah ada gitu dan internetnya juga nyampe, jadinya HP-nya bisa dipakai untuk komunikasi dan juga untuk meluaskan bisnis. Jadinya ya bisa lah buat mereka tuh eh, ekspansi usahanya nggak cuma sekedar jualan di daerah mereka aja, tapi jualan di segala penjuru Indonesia. Terus juga buat kayak sektor yang paling marak ya kalau di pedesaan biasanya kan komoditas gitu. Jadi nggak diolah, misalkan jualan kentang dan bambu dan mungkin eh, komoditas-komoditas lain gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini kan jadi terbuka ya untuk peluang ekspor. Mungkin salah satu contoh yang di Indonesia nih apa ya, website atau startup itu namanya Bisa Ekspor. Jadi di sini tuh memang ngebuka peluang banget buat mereka-mereka yang dari daerah dan pengen memasarkan gitu produk-produk unggulan, komoditas unggulan dari daerah mereka itu ke luar negeri melalui ekspor itu bisa lewat eh, website tersebut gitu, atau mungkin website-website lain yang memang dengan ada keberadaan website tersebut jadi mempermudah buat mereka melakukan ekspor. Yang dulu mungkin ekspor tuh orang ngiranya ribet gitu dan harus menyertakan eh, izin yang rumit dan juga perlu ada backup dari lembaga-lembaga yang udah besar, yang udah kredibel. Nah, sekarang itu dipermudah biar eh, retail-retail itu bisa ekspor dengan mudah. Terus yang ketiga itu harus informasi yang cepat. Nah, ini dia. Jadi mungkin ini menjadi tantangan juga karena eh, apa ya? Setiap usaha itu kan pasti menyesuaikan dengan tren gitu. Jadi siapa yang lebih dulu yang bisa menganalisis tren, menganalisis eh, perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen itu kan yang bisa menjadi leader di industri atau di eh, pangsa pasar tersebut gitu. Jadinya itu sebagai di sisi satu sisi itu peluang, tapi kalau misalkan dia tertinggal atau mungkin acuh sama sekali itu malah jadi tantangan yang bisa bikin bisnis mereka tuh kalah saing dari bisnis-bisnis yang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah perubahan pola konsumsi berbasis otomatisasi teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang pesat itu mengubah perilaku konsumen yang mana sekarang tuh jadi serba digital. Eh, di mana para pelaku industri ataupun UMKM itu udah mulai menggunakan platform e-commerce ataupun media sosial gitu sebagai sarana mereka untuk menjual produk, sehingga dapat menjangkau konsumen yang tadi ya yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di daerah-daerah jauh perkotaan itu secara lebih efektif dan efisien. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini dia kesimpulan dari materi yang kita bawakan ya. Jadi kewirausahaan merupakan elemen fundamental atau yang mendasar gitu, yang menjadi motor penggerak bagi keberhasilan, daya saing, dan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Kewirausahaan bukanlah sekedar tindakan mendirikan bisnis, melainkan sebuah proses yang berpusat pada penciptaan nilai tambah melalui identifikasi peluang, kreativitas, dan keberanian untuk berinovasi di tengah ketidakpastian. Keberhasilan seorang wirausahawan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tapi juga dipengaruhi faktor internal seperti fondasi karakter, terus juga seperti keyakinan diri, komitmen tinggi, orientasi ke masa depan, dan kemampuan mengambil risiko yang terukur. Di sini juga ada penekanan ya,
kesimpulan ini, di mana dirangkum jadi 5 poin. Jadi jiwa kewirausahaan itu eh, memungkinkan UMKM itu untuk bertransformasi ya dari sebuah bisnis yang statis menjadi bisnis yang dinamis gitu melalui inovasi dan kreativitasnya. Lalu yang kedua, kesuksesan wirausahawan UMKM itu ditopang oleh karakteristiknya, personal mereka gitu. Itu termasuk visi juga ya, visi dari usaha yang jelas, terus juga toleransi terhadap kegagalan, terus juga ada komitmen di situ dan kemampuannya untuk beradaptasi. Lalu yang ketiga, pembentukan usaha baru atau startup itu menjadi sebuah proses yang terstruktur ya, mengubah ide jadi peluang usaha yang layak melalui perencanaan, eksekusi, dan evaluasi yang matang. Lalu yang keempat, kreativitas sebagai kemampuan berpikir dan inovasi sebagai kemampuan bertindak. Itu bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan untuk menciptakan adding value atau keunggulan kompetitif bagi UMKM. Lalu yang terakhir, meski di era revolusi 4.0 ini menghadirkan tantangan ya yang cukup signifikan, kayak perubahan teknologi, ya perubahan teknologi atau persaingan global gitu, yang terlalu cepat, jadi menimbulkan disrupsi. Nah, ini di era ini juga membuka peluang yang tak terbatas juga ya buat UMKM untuk ekspansi pasar, terus juga meningkatkan efisiensi produksi dan terus berinovasi melalui platform-platform digital. Ya, mungkin itu aja ya dari kesimpulan yang kelompok kami bisa sampaikan. Boleh di next? Ya, eh, terima kasih buat teman-teman tadi yang udah mau mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Oh ya, kalau gitu bisa dikembalikan ke moderator. Oke, makasih Pandu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan perhatikan. Untuk material cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk yang ingin bertanya boleh langsung di raise hand aja. Oke, di layar aku ada Kayla Sabrina. Boleh untuk Kayla Sabrina menyampaikan pertanyaan. Oke, suaranya masuk nggak, Jack? Masuk Kak. Oke, mau izin nanya. Tadi kan di PPT itu sempat dijelasin tentang kreativitas dan inovasi dalam pengembangan UMKM. Nah, berarti kan dari UMKM itu sendiri harus melihat kan tren pasarnya itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan bagaimana nih pendapat kelompok kalian tentang UMKM yang terlalu fokus mengikuti tren pasar, misalnya kayak ada produk viral A dia ngikutin, terus ada produk viral B dia ngikutin. Berarti kan mereka dia jualnya itu tuh tergantung produk yang viral. Nah, menurut kelompok kalian, apakah hal yang kayak gini tuh justru beresiko nih mengorbankan keberlanjutan usaha yang udah dibangun sama UMKM itu dalam jangka panjang kayak gitu? Jelas nggak, Jack? Oke, jelas Kayla. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, makasih Jack. Oke, tadi Haidar jadi nanya apa enggak? Dar. Enggak jadi Jack. Jack. Makasih. Oke, adakah yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya lagi? Azura. Oke, baik, langsung saja Zura. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Di sini saya mau nanya, tadi kan di salah satu, kalau nggak salah apa ya, proses pembuatan usaha ya, itu ada salah satu, salah satu caranya adalah membuat ide yang kreatif. Nah, kemudian kan kendalanya sekarang adalah banyak nih kita mahasiswa kak atau ke orang-orang eh, yang mau berwirausaha, dia memiliki ide yang kreatif tapi masih gagal gitu, entah terkendala di karena modalnya yang kurang atau keterbatasan akses pasar. Nah, menurut kalian ide kreatif itu masih bisa nggak sih dianggap sebagai faktor utama keberhasilan suatu usaha atau lebih lebih utama itu modal dan akses ke pasarnya? Itu sih paling. Jelas nggak Zaki perasaan Oke, jelas pertanyaannya? Azura. Terima Oke, kasih terima kasih. kesempatannya. Oke,
Mungkin dua dahulu untuk penanya kali ini. Boleh dilanjut ke kelompok selanjutnya apa gimana Bu? Langsung jawab. Dilanjut aja dulu ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 4. Oke, baik. Sebelumnya, apakah PPT-nya sudah terlihat, teman-teman? Semua. Oke, karena udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bu Ringga. Saya selaku moderator kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi UMKM. Boleh dilanjut? Nah, di sini saya tidak sendiri, saya juga ada yang lain yang dimana ada Laili Sabila dan juga Winda Ramadanti. Dimana materi yang akan dibawakan yaitu ada pengelolaan keuangan dasar untuk UMKM, sumber pembiayaan untuk UMKM, peran lembaga keuangan mikro dan juga akses pembiayaan bagi UMKM, tantangan dan juga solusi. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Materi yang pertama adalah pengelolaan keuangan dasar untuk UMKM. Jadi yang pertama itu ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah suatu proses perencanaan pengelolaan keuangan secara sistematis dan juga terencana untuk mencapai tujuan usaha. Jadi pemilik usaha itu perlu menuliskan perkiraan penerimaan, ya, seperti penjualan dan juga perkiraan pengeluaran seperti bahan baku, biaya upah, sewa, serta biaya operasional per bulan. Jadi dari perkiraan tersebut dapat dihitung kebutuhan modal kerja dan juga titik impasnya. Selain itu, perencanaan harus memuat seperti kebutuhan kerja, investasi kecil seperti pembelian peralatan dan juga simpanan darurat. Perencanaan yang baik juga perlu memperhitungkan skenario optimistis maupun pesimistis. Misalnya, terjadi penurunan penjualan sebesar 20%, maka pemilik usaha dapat mengambil langkah antisipatif seperti mengurangi biaya atau mencari tambahan modal. Karena melalui perencanaan yang baik atau matang, pelaku UMKM dapat mengantisipasi risiko keuangan dan juga mengelola sumber dayanya secara efisien. Lalu yang kedua ada pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan adalah proses mendokumentasikan semua transaksi keuangan secara sistematis dan juga teratur. Pencatatan keuangan merupakan langkah paling dasar dalam pengelolaan keuangan UMKM. Jadi setiap ada transaksi masuk dan keluar, minimal harus dicatat baik melalui buku kas sederhana, spreadsheet, maupun aplikasi pencatatan keuangan yang mungkin ramah. Untuk struktur pencatatannya minimal meliputi tanggal, uraian transaksi, kategorinya seperti penjualan, biaya bahan, gaji, dan lain-lain. Lalu jumlah penerimaan atau pengeluaran serta saldo kas. Karena pencatatan sederhana tersebut sudah cukup untuk pelaku UMKM, aku konsisten dan juga akurat. Pencatatan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam memantau arus kas, mengetahui posisi keuangan, dan mempersiapkan laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah penyusunan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan UMKM dalam periode tertentu.
Pelaporan keuangan UMKM baiknya dilakukan secara sederhana namun tetap lengkap. Nah, laporan ini minimal mencakup laporan laba rugi, neraca sederhana yang meliputi aset, kewajiban, dan modal, serta laporan arus kas yang meliputi kas awal, kas masuk, kas keluar, dan juga kas akhir. Jadi tujuan laporan ini adalah supaya pemilik usaha dapat menilai profitabilitas, likuiditas, serta posisi dari modal usaha. Laporan keuangan juga sebaiknya diikutin, misalnya dalam periode bulanan, bukti pendukung seperti nota, struk, dan juga buku kas. Karena pelaporan yang jelas dapat membantu pemilik usaha ketika membutuhkan akses pembiayaan atau melaporkan pajak karena data yang diperlukan telah tersedia di dalam laporan tersebut. Lalu yang keempat ada pengendalian keuangan. Jadi pengendalian keuangan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sesuai dengan rencana dan mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan. Nah, bagi UMKM, pengendalian keuangan tidak harus seformal perusahaan besar, namun dapat diterapkan dalam bentuk langkah-langkah praktis seperti pemisahan tugas antara pihak yang mencatat transaksi dan yang memegang kas, lalu penerapan prosedur penerimaan dan penyimpanan uang yang jelas, serta pencatatan bukti transaksi yang lengkap dokumentasi. Selain itu, bisa melakukan rekonsiliasi kas secara rutin, pengecekan persediaan secara berkala, dan pemberian persetujuan khusus untuk pengeluaran dalam jumlah besar juga merupakan praktik penting dalam menjaga ketertiban keuangan. Penerapan pengendalian ini berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan, mencegah kesalahan pencatatan, serta memastikan bahwa likuiditas usaha tetap terjaga. Karena dengan adanya sistem pengendalian yang memadai, pelaku UMKM dapat menilai kinerja usaha secara lebih objektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memperkuat kepercayaan pemilik maupun pihak eksternal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait sumber pembiayaan untuk UMKM. Yang pertama itu dalam sektor formal, yaitu ada pembiayaan perbankan, pemerintah dan swasta. Jadi model pembiayaan perbankan ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah maupun swasta bagi pelaku UMKM dengan tetap menggunakan peraturan perbankan yang berlaku, yang dianggap layak, yang mengacu pada ketentuan masing-masing, misalnya memenuhi prinsip 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Nah, pembiayaan ini tuh dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembiayaan modal kerja untuk operasional sehari-hari maupun pembiayaan investasi untuk pembelian aset jangka panjang seperti mesin dan peralatan. Nah, kelebihan utama dari pembiayaan ini adalah akses terhadap jumlah modal yang jauh lebih besar untuk mendukung ekspansi skala usaha dan kepastian hukum yang jelas melalui perjanjian formal. Namun kekurangannya terletak pada proses yang cenderung rumit, lambat, dan biasanya terdapat pemberlakuan syarat yang sangat ketat, seperti analisis kelayakan usaha prinsip 5C dan kewajiban menyediakan agunan atau jaminan. Nah, hambatan ini juga menjadi lebih berat bagi pelaku UMKM skala mikro dan mereka yang berlokasi di daerah yang jauh atau terpencil, sebab semakin terisolasi lokasi usaha dari jangkauan bank. Semakin sulit pula bagi pihak bank untuk melakukan survei dan verifikasi sehingga memperkecil kemungkinan kredit disetujui. Nah, yang kedua itu ada koperasi simpan pinjam. KSP ini berperan sebagai penyedia pembiayaan modal bagi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi alternatif lembaga simpanan selain bank. Nah, kelebihan dari KSP ini proses pengajuan pinjaman yang relatif mudah tanpa memerlukan berbagai syarat yang menyusahkan seperti jaminan atau legalitas usaha yang ketat seperti di perbankan. Nah, selain itu KSP juga menawarkan bunga pinjaman yang rendah karena lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan semata, serta memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan. Namun terdapat kekurangannya yaitu membuat pelaku UMKM enggan memanfaatkan koperasi karena beberapa dari mereka itu enggan untuk membayar simpanan pokok dan wajib yang dianggap sebagai beban, serta kurangnya kepercayaan terhadap pengelola akibat banyaknya koperasi yang gagal atau salah kelola. Tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan juga menjadi salah satu alasan keraguan pelaku UMKM untuk bergabung. Nah, selanjutnya itu ada leasing. Jadi leasing ini merupakan kegiatan
pembiayaan di mana perusahaan leasing itu menyediakan barang modal seperti peralatan kantor atau mobil yang dibutuhkan oleh UMKM untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kelebihan dari leasing ini, UMKM dapat memperoleh aset produktif tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal, sehingga menjaga arus kas tetap lancar. Prosesnya juga seringkali lebih cepat dibandingkan kredit bank dan pembayarannya fleksibel karena dilakukan secara angsuran. Nah, tetapi leasing ini memiliki kekurangan, yaitu total biaya yang dikeluarkan mulai angsuran itu biasanya lebih tinggi dibandingkan membeli aset secara tunai. Nah, selain itu, selama masa sewa, kepemilikan aset secara hukum tetap berada di tangan perusahaan leasing, bukan di pihak UMKM. Nah, perjanjian leasing ini juga bersifat mengikat, sehingga UMKM tidak bisa membatalkannya di tengah jalan tanpa dikenai penalti yang signifikan. Nah, selanjutnya ada Pegadaian. Jadi Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan non-bank yang juga dapat memberikan pembiayaan kredit. Nah, Pegadaian ini dapat dilakukan dengan sistem fidusia atau jaminan gadai berupa emas, laptop, barang elektronik lainnya, maupun BPKB kendaraan. Nah, kelebihan dari Pegadaian ini prosesnya sangat cepat dan persyaratannya yang mudah karena pencarian dana murni didasarkan pada nilai taksir jaminan tanpa analisis usaha yang rumit. Namun kekurangannya, eh, ketergantungan mutlak pada ketersediaan aset yang dapat digadaikan serta adanya risiko besar kehilangan aset tersebut jika terjadi gagal bayar karena barang jaminan akan dilelang. Nah, selanjutnya itu ada modal ventura. Jadi, pembiayaan lainnya itu dapat melalui perusahaan modal ventura. Jadi, modal ventura ini memberikan pembiayaan berupa penyertaan saham, pembelian obligasi, penyertaan konversi, melalui dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham berarti perusahaan modal ventura ikut menjadi bagian dari kepemilikan usaha selama periode tertentu. Nah, kelebihan utama dari modal ventura ini adalah kemampuannya untuk membantu usaha kecil dan menengah melalui bantuan permodalan serta bimbingan dan pendampingan manajemen untuk mengembangkan usaha. Nah, untuk kekurangannya, sebagai imbalan atas investasi tersebut, nah pemilik modal ventura ini akan memiliki hak suara dalam menentukan arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Nah, selanjutnya itu ada KUR atau kredit usaha rakyat. KUR ini dia merupakan salah satu bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan bagi UMKM agar mampu berkembang. Nah, sumber dana KUR ini berasal dari perbankan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja UMKM baik perorangan maupun kelompok. Nah, kelebihan utama dari KUR sendiri ini suku bunga yang sangat rendah karena adanya subsidi dari pemerintah serta persyaratan agunan yang ringan atau bahkan tidak diwajibkan karena menyasar usaha yang dianggap layak namun belum bankable. Nah, namun kekurangannya itu adanya batasan maksimal pinjaman atau plafon yang mungkin tidak mencukupi untuk ekspansi skala besar, serta proses pengajuannya yang tetap melalui prosedur formal perbankan yang memerlukan waktu dan persyaratan administrasi tertentu. Nah, selanjutnya ini ada crowdfunding. Jadi, crowdfunding ini merupakan platform vintage yang memberikan pembiayaan dengan cara urun dana atau sistem patungan. Nah, UMKM yang membutuhkan pembiayaan ini dapat mendaftarkan diri pada platform vintage crowdfunding. Jadi nanti pihak crowdfunding itu akan mencari investor baik secara calon bagian pemilik ataupun berupa kreditur. Nah, kelebihan utama dari crowdfunding ini bagi UMKM itu adanya kemudahan dalam mengajukan proposal bisnis melalui platform online yang sekaligus dapat menjadi ajang kampanye untuk mengenalkan usaha kepada masyarakat luas dan membuka peluang bertemu investor potensial. Namun kekurangannya yaitu adanya risiko target dana tidak tercapai jika proyek kurang menarik bagi investor, adanya potensi pencurian ide bisnis jika hak cipta belum didaftarkan, serta risiko hilangnya data bisnis apabila platform yang digunakan itu tidak memiliki sistem keamanan yang tinggi. Nah, yang selanjutnya ada pembiayaan program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL BUMN. Jadi, PKBL BUMN ini merupakan di mana perusahaan BUMN ini wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui skema dana bergulir. Nah, kelebihan utama dari program ini adalah kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang sangat ringan, serta adanya program pembinaan untuk membantu pengembangan usaha mitra binanya. Namun kekurangannya adanya keterbatasan dana dan kuota yang tersedia dari masing-masing BUMN, sehingga proses seleksinya itu bisa menjadi kompetitif dan terkadang birokratis. Selanjutnya dalam sektor informal, yang pertama itu ada modal sendiri. Modal sendiri ini merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Nah, sumber modal pribadi ini atau sendiri ini berasal dari tabungan maupun menjual barang-barang pribadi.
Modal sendiri atau modal pribadi ini merupakan salah satu jenis sumber pembiayaan yang memungkinkan bagi usaha-usaha yang baru akan dirintis karena sangat mudah diperoleh. Nah, latar belakang para pelaku UMKM menggunakan modal sendiri diantaranya karena belum pernah menggunakan jasa lain seperti rentenir dan lembaga keuangan. Selain itu, ada di antara mereka yang dari awal memang sudah berniat untuk menggunakan modal sendiri dari simpanan atau tabungan mereka. Nah, dalam ilmu kelembagaan pengambilan keputusan dalam memilih modal sendiri merupakan keinginan atau kelayakan yang dilakukan secara rasional sehingga para pelaku UMKM itu lebih nyaman dalam aktivitasnya apabila mereka menggunakan modal sendiri karena tidak mempunyai beban ke depannya. Namun kekurangannya adalah jumlah modal yang terbatas yang dapat menghambat potensi pertumbuhan dan ekspansi usaha serta menempatkan seluruh risiko kerugian finansial pada pemilik jika usaha tersebut gagal. Dan yang kedua ini ada modal pinjaman dari saudara atau teman. Jumlah modal yang besar dibutuhkan UMKM yang merupakan badan usaha dan berorientasi pada keuntungan. Nah, terbatasnya sumber pembiayaan ini, kalau dari modal pribadi itu kurang, jadi dapat menghambat laju perkembangan UMKM itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan modal eksternal yang bersumber dari luar UMKM tersebut. Salah satunya yaitu dari saudara maupun dari teman. Nah, pinjaman dari keluarga atau teman ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi UMKM, namun sangat berisiko merusak hubungan pribadi jika terjadi perselisihan atau gagal bayar. Nah, yang ketiga ini ada rentenir. Jadi rentenir itu merupakan pihak perorangan yang meminjamkan uang dengan bunga dan aturan pengembalian yang ditentukan sendiri, seringkali dengan total pengembalian yang berlipat ganda dari pokok pinjaman. Jadi kelebihannya yaitu dana bisa cair seketika tanpa memerlukan jaminan atau persyaratan administrasi yang rumit, menjadikannya pilihan bagi mereka yang terdesak dan tidak memiliki akses ke perbankan. Namun, terdapat kekurangan, yaitu rentenir menerapkan suku bunga yang luar biasa tinggi dan mencekik, yang dirancang untuk menjerat peminjam dalam lingkaran utang yang mustahil untuk dilunasi. Karena beroperasi di luar kerangka hukum, peminjam tidak memiliki perlindungan legal sama sekali dan sangat rentan terhadap metode penagihan yang tidak manusiawi seperti intimidasi dan ancaman yang membahayakan keselamatan diri serta keluarga. Nah, yang keempat ini ada Bank Emok. Bank Emok ini juga dikenal sebagai bank keliling atau rentenir yang merupakan praktik peminjaman uang secara informal yang marak di masyarakat. Nah, prosesnya ini biasanya sangat cepat dan mudah dengan syarat administrasi itu minimal seperti fotokopi KTP dan pencairan dana ini bisa langsung dilakukan. Nah, sistem pengembalian pinjaman itu biasanya dilakukan secara cicilan setiap pekan atau bulan. Nah, istilah emok ini sendiri ini tuh berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada cara duduk ibu-ibu pemberi pinjaman yang memang seringkali duduk lesehan saat melakukan transaksi. Nah, kelebihan dari Bank Emok ini, dia dananya cepat. Tetapi, walau begitu kekurangannya, meski dianggap sebagai solusi cepat, Bank Emok ini membawa dampak buruk, terutama karena sistem penagihan yang memaksa, meneror, dan tidak mengenal waktu. Dan banyak peminjam itu yang terpaksa bersembunyi atau bahkan meninggalkan rumah untuk menghindari teror dan penagih utang. Nah, ketergantungan ini membuat masyarakat mengabaikan risiko besar yang mengancam, seperti bunga mencekik dan teror penagihan hanya demi mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan. Nah, yang selanjutnya ini ada sumber pembiayaan umum yang bisa dalam sektor formal dan informal, yaitu ada perusahaan peer-to-peer lending. Jadi pembiayaan UMKM ini juga dapat dilakukan melalui platform perusahaan vintage seperti peer-to-peer lending yang menawarkan kelebihan utama berupa proses pengajuan yang jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan perbankan. Nah, calon debitur itu cukup mengisi aplikasi pada platform dan bisa mendapatkan keputusan persetujuan hanya dalam hitungan jam bahkan menit. Namun pembiayaan ini juga memiliki kekurangan yang signifikan, yaitu tingkat bunga yang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan bunga bank. Nah, selain itu, peminjam harus sangat berhati-hati dan wajib memeriksa apakah platform P2P lending tersebut legal dan terdaftar di otoritas jasa keuangan untuk menghindari risiko di kemudian hari. Nah, ini ada contohnya dari uh, vintage peer-to-peer lending ilegal dan vintage peer-to-peer lending legal. Namanya hampir mirip. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lembaga keuangan mikro. Definisi lembaga keuangan mikro yang dimana merupakan entitas yang menyediakan layanan keuangan pada sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada individu atau bisnis kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga
keuangan formal seperti bank, lembaga keuangan mikro juga menyediakan berbagai produk keuangan termasuk pinjaman mikro, tabungan, dan asuransi mikro. Pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro mendefinisikan LKM adalah lembaga keuangan mikro, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Keberadaan lembaga keuangan di Indonesia dapat mendukung kegiatan perekonomian nasional, termasuk lembaga keuangan mikro, baik yang berprinsip syariah maupun konvensional. Boleh dilanjut? Fungsi lembaga keuangan mikro, yang dimana yang pertama memberikan pinjaman modal usaha. Fungsi dari lembaga keuangan mikro adalah menyalurkan pinjaman modal kepada usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpenghasilan rendah melalui injeksi modal ini. LMK berperan strategis dalam mendorong pengembangan skala usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dan mendapatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua ada menyediakan layanan simpanan dan pengelolaan keuangan. Selain menyalurkan pembiayaan, lembaga keuangan mikro juga berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan seperti tabungan dan deposito. Fungsi ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung dan menyediakan sarana yang aman bagi masyarakat untuk mengelola kelebihan likuiditas dan hasil usaha mereka. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada menyediakan jasa konsultasi keuangan dan bisnis. Selain menyediakan layanan finansial, fungsi penting lain dari lembaga keuangan mikro atau LKM adalah memberikan jasa pendampingan dan konsultasi. Layanan non-finansial ini menjadi nilai tambah yang membedakannya dari banyak institusi keuangan lainnya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membina nasabah agar mampu meningkatkan kapasitas usahanya serta menerapkan praktik administrasi dan manajemen keuangan yang baik sehingga modal yang diberikan dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Boleh dilanjut? Baik, boleh dilanjut. Lembaga keuangan mikro di Indonesia, di mana yang dipaparkan ada 6, yaitu ada koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat atau BPN, lembaga perkreditan desa, badan usaha milik desa, unit simpan pinjam, USP di koperasi, dan program kredit usaha rakyat. Koperasi simpan pinjam, yang dimana salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang sangat populer di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam, yang menawarkan layanan pinjaman dan simpanan kepada anggota. Dikarenakan anggota koperasi juga bertindak sebagai pemilik, keuntungan akan dikembalikan ke anggota dalam bentuk sisa usaha. Koperasi simpan pinjam biasanya memiliki sistem yang sederhana dan mudah digunakan, dan orang-orang di pedesaan dapat menggunakannya. Anggota koperasi mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk memulai bisnis kecil atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR didirikan untuk membantu pengusaha mikro dan masyarakat pedesaan mendapatkan layanan keuangan seperti simpanan, kredit, dan beberapa produk lainnya. Meskipun memiliki fungsi yang sama dengan bank umum, BPR lebih berkonsentrasi pada memberikan kredit kepada bisnis mikro dan kecil dengan proses yang lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional. Lalu yang ketiga ada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD adalah lembaga keuangan mikro
beroperasi khusus di wilayah Bali. LPD didirikan oleh masyarakat desa dan hanya melayani warga desa adat di Bali, menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa adat setempat adalah tujuan utama LPD. LPD menyediakan berbagai layanan seperti pembiayaan usaha kecil, simpanan, dan pinjaman. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh LPD juga digunakan untuk membangun desa adat, sehingga keberadaannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Lalu, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh desa dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes tidak selalu berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi beberapa memiliki unit usaha simpan pinjam yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro bagi masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau kegiatan ekonomi lainnya melalui BUMDes. Keberadaan BUMDes juga membantu pertumbuhan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan pendapatan desa. Lalu unit simpan pinjam, USP di koperasi. Banyak koperasi di Indonesia memiliki unit simpan pinjam atau USP. Beberapa USP memberikan layanan keuangan mikro kepada anggota mereka. Anggota USP biasanya menerima bantuan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil dengan pinjaman dengan syarat yang mudah dan suku bunga yang rendah. USP berkooperasi membantu memenuhi kebutuhan anggota dalam bidang pertanian, perdagangan kecil, dan bisnis rumahan lainnya. Lalu yang terakhir ada program kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah program pemerintah yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. KUR bukan lembaga keuangan mikro, tetapi bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan mikro untuk memberikan dana kepada masyarakat yang kurang beruntung. Masyarakat yang memiliki kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank besar karena jaminan yang terbatas atau persyaratan yang sulit dapat dibantu oleh KUR. Masyarakat kecil diharapkan dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah melalui program ini yang akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Boleh dilanjut? Oke. Lalu sekarang mengenai akses pembiayaan bagi UMKM, di mana tantangan dan solusinya. Dari tantangan, yang pertama adalah keterbatasan agunan atau collateral constraint, yang dimana salah satu kendala paling umum yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal adalah keterbatasan dalam menyediakan agunan atau jaminan. Sebagian besar UMKM tidak memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan yang dapat dijadikan jaminan pinjaman. Aset yang dimiliki umumnya bersifat produktif seperti motor operasional, peralatan kerja sederhana, dan atau bahkan stok barang. Sayangnya, aset-aset semacam ini seringkali tidak dinilai tinggi atau dianggap beresiko oleh pihak perbankan. Lalu yang kedua adalah persyaratan administrasi yang kompleks. Selain jaminan, persoalan administrasi juga menjadi hambatan besar dalam pengajuan pembiayaan formal. Proses pengajuan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan seringkali membutuhkan dokumen yang cukup kompleks, seperti laporan keuangan tahunan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan surat izin usaha perdagangan, dan juga tanda daftar perusahaan TDP dan legalitas lainnya. Sayangnya, banyak UMKM yang belum memiliki dokumen tersebut karena masih tergolong sebagai usaha informal. Beberapa pelaku bahkan belum memiliki pencatatan keuangan dasar atau pemisahan keuangan antara bisnis dan juga kebutuhan pribadi.
Yang ketiga adalah rendahnya literasi keuangan, yang dimana faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat keuangan, yang dimana rendahnya literasi keuangan atau di kalangan pelaku UMKM, menurut survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2002, tingkat literasi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro masih berada di bawah 40%. Artinya mayoritas pelaku UMKM belum memahami secara memadai bagaimana mengelola keuangan usaha, membuat laporan keuangan sederhana, atau membedakan jenis pembiayaan dan resikonya. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha yang tidak membedakan antara modal kerja dan juga modal investasi, sehingga mengalami kesulitan saat arus kas menipis. Sebagian lagi menggunakan pinjaman jangka pendek untuk kebutuhan investasi jangka panjang, yang akhirnya membebani keuangan usaha. Dalam hal pelaporan, pencatatan transaksi harian dan arus kas sering tidak dilakukan secara konsisten, sehingga sulit untuk menunjukkan kelayakan usaha kepada bank. Namun juga ada solusinya, di mana di sini yang pertama adalah penguatan skema pembiayaan alternatif. Banyak UMKM yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena terkendala jaminan dan ribetnya kredit. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan ramah bagi pelaku usaha kecil. UMKM yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena terkendala jaminan dan riwayat kredit. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan ramah bagi pelaku usaha kecil. Contohnya, beberapa pembangunan daerah atau BPD sudah menerapkan sistem penilaian berbasis performa usaha, bukan jaminan. Penilaian dilakukan dari omset 6-12 bulan terakhir, arus kas bulanan, dan kedisiplinan membayar pemasok. Cara ini bisa meningkatkan kepercayaan pada UMKM yang punya potensi meski belum tercatat, tapi secara administrasi agar lebih kuat, pemerintah dapat menyediakan jaminan risiko kredit, sehingga lembaga keuangan lebih berani menyalurkan pinjaman kepada UMKM yang belum bankable tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Lalu yang kedua, ada penyederhanaan proses dan digitalisasi layanan, di mana proses pengajuan pinjaman yang panjang dan rumit yang sering menjadi hambatan utama bagi UMKM. Karena itu perlu ada langkah sistematis untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus mempercepat layanan lewat digitalisasi. Integrasi data antara OSS atau Online Single Submission, data pajak, dan laporan keuangan digital sangat membantu. Dengan sistem ini, bank atau lembaga keuangan bisa langsung melihat profil UMKM, termasuk histori transaksi, legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana dari aplikasi kasir digital atau marketplace. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah edukasi literasi keuangan berbasis komunitas. Kurangnya pengetahuan keuangan menjadi salah satu penyebab utama sulitnya UMKM mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, edukasi keuangan perlu dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, relevan, dan mudah dipahami. Pelatihan berbasis komunitas bisa menjadi solusi efektif. Dengan cara ini, pelaku UMKM dapat belajar bersama dalam kelompok kecil dengan bimbingan fasilitator lokal. Materi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah, misalnya menggunakan bahasa lokal atau contoh kasus usaha di wilayah tersebut. Oke, boleh dilanjut? Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan keuangan yang efektif sangat efektif bagi UMKM agar usaha dapat berjalan lancar dan berkembang. Meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengendalian keuangan sehingga
kondisi usaha dapat dipantau dengan jelas untuk pengambilan keputusan yang tepat. UMKM memiliki berbagai pilihan sumber pembiayaan, baik formal seperti bank, lembaga keuangan mikro, maupun informal seperti modal sendiri, pinjaman keluarga, rentenir, atau bank emok, di mana pemilihan yang tepat akan membantu pemenuhan kebutuhan modal lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro berperan penting memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel dibanding lembaga formal. Meskipun UMKM masih menghadapi kendala seperti syarat rumit, kurangnya jaminan, dan minimnya literasi keuangan, oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan lembaga keuangan mikro agar UMKM lebih mudah memperoleh modal tumbuh serta berkontribusi pada perekonomian nasional. Boleh dilanjut? Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin untuk Mas Jevano silakan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Satria atas segala pemaparan materinya. Mungkin sudah cukup baik dan sudah cukup jelas. Tapi saya ingin bertanya terkait keresahan saya sendiri terkait pendanaan yang sudah dibahas tadi. Bahwasannya dari segala pendanaan yang ada, menurut saya memang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebagai pelaku UMKM. Contohnya untuk mendapatkan pendanaan kita ada beberapa syarat yang untuk pelaku UMKM yang masih awal itu cukup sulit ditoleransi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ada minimum minimum umur usahanya. Contohnya kita baru bisa meminjam atau mendapatkan pendanaan jikalau usaha kita sudah lebih dari 6 bulan, ataupun ada juga beberapa ketentuan yang mengharuskan kita meminjam kalau kita usaha kita itu sudah lebih setahun dan lain sebagainya. Kira-kira untuk menyiasati itu, kira-kira gimana caranya ya, Saudara Satria, untuk kami sebagai pelaku UMKM gitu supaya bisa mendapatkan pendanaan. Tapi tetap kita butuh legalitas untuk itu. Maksudnya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi penagihan-penagihan yang tidak manusiawi gitu, Satria. Kira-kira apa cukup jelas? Cukup jelas. Mungkin singkatnya bahasannya gimana jikalau ingin mendapatkan pinjaman harus bisa dibilang kayak harus beberapa bulan itunya ya, usahanya. Simpelnya Ya, saya ingin punya modal, tapi ya. belum mencukupi. Tapi saya pengen mendapatkan pendanaan, sedangkan pendanaan yang ada saat ini tuh perlu perlu kita perlu menjalankan usaha ini tuh ada beberapa rentan waktu yang sudah ditentukan dari kebijakan-kebijakan pihak tertentu gitu loh. Oke, baik. Begitu, Bang Satria. Oke, cukup dimengerti, Pak. Itu aja, terima Baik, kasih. terima kasih. Mungkin di hold dulu ya, Mas Givano. Baik, karena lumayan banyak yang bertanya, mungkin akan hanya 3 aja ya yang bertanya. Mungkin buat Mbak Jennifer, silakan. Baik, terima kasih kelompok 4 atas pemaparannya. Tadi kan udah dijelasin ya, mengenai kelebihan dan kelemahan pembiayaan melalui koperasi simpan pinjam dengan perbankan. Menurut kelompok kalian itu, sumber pembiayaan mana yang lebih realistis digunakan oleh UMKM kecil seperti di desa? Yang mana dan bisa dijelaskan alasannya apa? Sudah paham? Jadi simpelnya dari beberapa UMKM yang
sudah dipaparkan yang dimana yang lebih realistis dan mungkin itu ya. Iya, betul. Oke, oke. Mungkin di hold juga ya. Oke, baik. Baik, Mbak Dias, apa ingin bertanya juga? Ingin satu izin bertanya ya. Oke, tadi kan kelompok 4 nih udah jelasin tentang berbagai macam sumber pembiayaan ya, ada formal, informal, sama fintech. Nah, ngomong-ngomong tentang UMKM, menurut kalian tuh yang mana pembiayaan yang mana sih yang paling cocok gitu untuk UMKM pemula yang modal mereka tuh terbatas, tapi sebenarnya mereka punya prospek usaha yang cukup baik untuk dikembangkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih juga buat Mbak Dias, cukup dimengerti Kak. Baik. Mungkin karena izin beberapa waktu untuk kelompok kami menjawab akan saya kembalikan ke kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih Satria. Mungkin di sini kita kelompok 3 langsung aja ya. Kita tadi udah diskusi sebentar gitu untuk mendiskusikan pertanyaan dari Kayla dan juga dari Azura. Di sini saya izin untuk jawab pertanyaan Kayla dulu. Yang mana tadi Kayla itu bertanya, yang mana UMKM itu kan harus melihat ya mengenai tren pasar gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan UMKM itu menanggapinya itu terlalu ekstrim gitu. Jadi dia itu melihat tren pasar, mengikuti trennya, tapi malah jadi nggak konsisten gitu. Jadi kalau misalkan yang trennya lagi produk A, dia bikin bisnis A, terus ganti trennya B, dia bikin bisnis baru, bikin B, dan itu gitu-gitu terus itu, nggak konsisten. Nah, apakah itu berisiko terhadap keberlanjutan UMKM? Eh, Tergantung ya, itu balik lagi ke model bisnis dan visi jangka panjang yang mereka jalanin gitu. Ketika suatu bisnis itu mereka sebenarnya nggak tahu mau jualan apa, cuma pengen ngikutin mana yang lagi happening gitu. Contohnya kayak apa? Dulu tuh ada jualan es bubble sebelum viral bubble tea ya, terus ada es kepal Milo dan lain-lain gitu. Kalau mereka cuma ngelihat, oh ini lagi rame nih, jualan ah, ya mereka sebatas jualan gitu. Habis itu lah, sepi mereka mereka nggak ada rencana bisnis ke depannya gitu, mau dikembangin seperti apa, mau dipertahankan seperti apa selera pelanggan gitu. Akhirnya mereka berhenti di situ dan ganti ke es kepal Milo. Es kepal Milo turun, peminatnya mereka ganti lagi, ngikutin lagi yang baru-baru sekarang mungkin eh ya banyak lah yang happening itu berganti setiap bulannya. Nah itu kan kalau misalkan dia nggak punya visi jangka panjang ya, jadinya ya ya udah bisnisnya skalanya itu aja gitu dari awal skala kecil doang karena mulai berhenti cuma ngincar tren. Tapi ada juga mungkin yang justru memanfaatkan model bisnis itu sebagai sebuah keuntungan buat mereka. Jadi mereka tahu kalau misalkan ya ini bisnis yang eh, sedang trending aja gitu ikut-ikutan. Dia mengkonsepkan untuk bisnis itu jangka pendek. Jadi emang jor-joran pas lagi happening dia ngejual gitu. Tapi mereka udah nentuin kapan harus stop gitu. Jadinya nggak bukan karena lagi eh, happening terus dia all in buat di usaha itu, tapi mereka dikonsepin. Jadi emang udah apa ya bilangnya strateginya musiman gitu, jual musiman. Nanti mereka untuk kedepannya dia cek tren baru lagi. Oh, kayaknya udah eh, nggak terlalu viral nih. Oke, kita udah mulai stop lah produksi di sini terus mempersiapkan untuk produk-produk yang emang lagi boom, yang lagi mau menuju booming gitu. Terus kalau misalkan gimana kalau mau bikin model yang lebih sustain lagi kan? Ya, jadi kan tren-tren baru itu selama masih skupnya sama ya, misalkan minuman, minum kekinian itu jadikan sebagai sebuah menu gitu. Bisa jadi menu yang bisa ditambahin gitu. Contoh misalkan eh apa ya ngambil contoh misalnya kita pengen bikin usaha namanya eh jangan haus-haus sudah ada apa ya misalkan kehausan gitu. Nama brandnya kehausan. Jadi ketika kita bikin produk minuman berasa
itu kita udah fix gitu. Kita mau bisnis di hal minuman, di bidang F&B minuman gitu. Nah, ketika ada yang lagi ngetren-ngetren gitu, yang lagi naik, ya itu jadikan sebagai produk tambahan gitu, atau special edition di masa itu. Jadi kita tetap punya produk utamanya, tapi juga punya produk yang ngikutin perkembangan zaman. Nah, itu lebih eh, ada target jangka panjangnya gitu. Jadi pertama ya, produk tujuan utama mereka itu tetap notice, dan mereka juga dipandang oleh konsumer sebagai sebuah usaha yang melihat tren dan perkembangan zaman. Jadi selain mereka jualan produk yang ikuti tren, varian-varian menunya itu mungkin nanti juga akan lebih bervariatif dan lebih adaptif gitu buat perkembangan zaman. Paling itu sih, Kaila, jawaban dari saya. Apakah menjawab? Oke, Pandu. Terima kasih, Pandu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Saudara Pandu untuk menjawab pertanyaan Kayla. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Azura. Di mana itu kan tadi dia bertanyanya untuk ide kreatif itu masih termasuk dalam salah satu faktor keberhasilan ataukah modal dan akses pasar ini yang seharusnya menjadi faktor keberhasilan dari startup pada UMKM. Nah, dalam proses pembentukan usaha baru atau startup, itu biasanya kan pasti ada pematangan ide atau konsep ya, di mana kalau misalnya itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita punya modal tapi kita nggak tahu usaha itu apa. Jadi bisa dibilang itu ide kreatif itu juga nggak cukup, tapi ide kreatif itu juga nggak cukup kalau nggak dibarengin dengan modal, di mana modal juga nggak cukup kalau misalnya nggak ada ide ataupun pemikiran konsepan yang mau dikembangkan. Jadi ide kreatif itu kalau menurut kelompok kami itu tetap merupakan faktor keberhasilan, tetapi bukan satu-satunya, di mana ide kreatif itu juga harus dikombinasikan dengan modal yang cukup dan juga akses pasar yang tepat sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu UMKM tersebut berkembang. Begitu aja sih Azura, apakah terjawab? Terjawab Zaki. Berarti kalau menurut dari kelompok kalian itu mending punya modal dulu baru ide atau ide dulu baru modal? Kalau menurut kelompok kami beriringan sih Azura, jadi nggak mungkin modal jalan tanpa adanya ide dan ide jalan tanpa adanya modal dan akses pasar yang tepat. Oke, makasih Jadi Zaki. beriringan. Baik, terima kasih. Kelompok 4 sudah ada jawabannya? Iya, Allah ingus deh. Tadi aku upil. Itu tadi ada upil gak tertelan. Mulanya aku bersih. Kelompok 4? Tunggu sebentar deh. Tunggu sebentar. Sudah, Ibu. Ada pakai sandal biru dongker ya, yang ada ikat talinya ya, tali sepatu ya. Yang Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari June. Tadi pertanyaannya itu eh, kan sudah dijelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pembiayaan melalui koperasi pinjam dengan perbankan. Menurut kelompok kalian, berpembiayaan mana yang lebih realistis digunakan oleh UMKM kecil seperti di desa? Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Winda ya, untuk pembiayaan melalui perbankan ini memiliki keunggulan berupa ketersediaan modal yang lebih besar dan jaminan hukum yang khas karena prosesnya formal. Eh, Kekurangannya ini seperti proses pengajuan yang rumit, syarat yang ketat termasuk adanya agunan atau jaminan, serta prosesnya cenderung memakan yang lama. Untuk koperasi simpan pinjam, kelebihannya ini memberikan yang lebih mudah dan cepat. Syarat yang diajukan biasanya sederhana dan tidak selalu membutuhkan jaminan, serta bunga pinjamannya relatif rendah karena koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Untuk kekurangannya ini ada pada kewajiban simpanan pokok dan wajib
yang dianggap membebani pelaku UMKM, serta masalah kepercayaan akibat adanya kasus koperasi yang salah kelola atau gagal mengembalikan simpanan. Nah, jika dilihat dari kebutuhan UMKM kecil di desa, sumber pembiayaan melalui koperasi simpan pinjam cenderung lebih realistis dibanding perbankan, karena koperasi simpan pinjam ini lebih dekat dengan masyarakat dan sifatnya ringan, prosesnya cepat, sehingga sesuai dengan karakteristik UMKM skala mikro yang membutuhkan dana segera untuk menjalankan usahanya. Sementara kalau bank ini memang lebih aman dan menyediakan modal yang lebih besar, tetapi aksesnya sulit serta prosesnya cukup panjang yang buat banyak UMKM kecil tidak mampu memenuhi persyaratan dari bank tersebut. Itu apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Leli. Terima kasih ya. Oke, terima kasih June. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dias. Tadi pertanyaannya itu pembiayaan mana yang cocok untuk pemula di mana modal mereka itu terbatas, tapi konsep usaha mereka tuh udah bagus gitu, udah terbentuk. Nah, kalau di sini menurut saya sendiri, kalau menurut saya sendiri itu eh, kalau dari segi informal itu bisa dari modal pinjaman atau dari saudara atau teman. Nah, karena kan biasanya kalau dari saudara atau teman itu cepet ya prosedurnya, terus kayak fleksibilitas, terus kayak ada kesepakatan mereka berdua, dan biasanya itu tanpa bunga. Jadi ini kalau mau cepat itu bisa modal pinjaman ke teman atau saudara dulu untuk dalam informalnya. Cuman kalau misalkan dalam formalnya itu mungkin bisa pertama ke crowdfunding dulu untuk memperkenalkan usaha kita. Kali aja ada investor yang tertarik gitu terkait usaha kita. Kalau misalkan konsep usaha kita itu emang bagus. Tapi crowdfunding ini juga rawan. Kalau misalkan kita promosi, mungkin aja ide kita tuh bisa dicuri. Jadi tergantung dari kitanya sendiri. Nah, atau bisa juga ke koperasi simpan pinjam. Biasanya ini tuh dia persyaratannya itu tuh nggak serumit kita pinjam di bank. Terus juga bunganya tuh lebih Oh, sudah eh, Winda. mu- belum. Bentar. Atau mungkin bisa juga dari KUR karena eh, biasanya tuh bunganya tuh juga rendah, terus juga agunannya atau jaminannya tuh nggak eh, seberat yang ditawarkan oleh bank gitu. Mungkin itu aja, apakah udah terjawab, Dias? Oke, sudah Winda. Terima kasih banyak ya. Nah, oke baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Deva. Yang dimana apakah bisa UMKM, misalkan kalau di dalam tadi pemaparan harus beberapa bulan atau beberapa tahun itu harus harus berjalan dulu baru bisa bahasanya meminjam. Jawabannya ya udah pasti nggak bisa. Dimana ketika eh, meminjam itu yang dimana bahasa bahasa sayanya yang dimana yang nggak mungkin saya bakal meminjam ke seseorang, tapi kalau dia emang belum ada hal yang dia buat. Jadi kalau misalkan jadi UMKM itu harus berjalan dulu, harus ketika emang dia mau membuat sesuatu ya emang harus ada modalnya. Yang gimana caranya? Kalau misalkan belum bisa bahasanya kita belum bisa meminjam, ya kita harus ada partnernya dulu. Misalkan saya emang mau membuat sesuatu, ya berarti saya juga harus ada partner juga. Misalkan memang saya ingin membuat bahasanya coffee shop. Kalau emang saya pengen minjam, ya nggak bisa juga ke LKM atau yang lain-lain yang tadi. Misalkan saya juga harus ada partner, misalkan kayak Bung Jeva. Ya saya mengajak Bung Jeva juga. Apakah emang kita mau membuat coffee shop? Kita ada plannya nih, kita bakal mau membuat sesuatu. Mungkin itu sih. Kalau misalkan asalkan kayak saya asal-asal saya pengen langsung minjam aja, ya nggak bisa. Pasti LKM dan lain-lain ini atau apapun juga nggak bakal menerima tanpa ada plannya. Mungkin itu sih.
bahasanya. Apakah cukup jelas? Oh, jadi pada intinya itu modal itu menunjukkan keseriusan kita untuk berusaha. Jadi kalau kita nggak punya modal, cuman punya planning, semua juga bisa mimpi seperti itu sih, ya kan? Betul, Jadi caranya betul, memang kita cari partner yang buat mendukung mungkin dari segi finansial dan lain sebagainya. Bukan begitu, Bung Satria? betul. Makanya yang Iya. tadi saya bilang ketika saya mau membuat coffee shop, saya juga emang kalau saya cuma punya planning ya buat apa kalau cuma buat planning tapi saya nggak punya apa-apa ya. Jadinya saya mengajak Bung Deva yang dimana oke, saya mau membuat coffee shop. Saya mengajak Bung Deva apakah mau membuat coffee shop mungkin seperti itu. Jadi gini ya, saya menambahkan ya. Eh ya, kalau Ibu ngajar dulu. Ya, kalau misalnya eh, ini tadi kita bicara pembiayaan UMKM, berarti kita bicara KUR, kredit usaha rakyat. Nah, kalau ketika kita meminjam eh, KUR, itu memang harus ada minimum lama usahanya gitu. Nah, bagaimana dengan kasus Jeva tadi? Nah, Jeva bisa meminjam dengan jenis pinjaman yang lain. Misalnya ada pinjaman tanpa agunan, kredit tanpa agunan yang mungkin memang bunganya lebih tinggi untuk di awal. Atau misalnya tadi kelompok 3 juga bilang, oh kita mau join nih sama eh, kita kita tampilkan dulu nih usaha kita apa, mungkin ada investor yang lain gitu. Tapi kalau kita mau minjam mau kredit nih peminjaman ke bank gitu. Nah, kita bisa misalnya kita punya agunan BPKB atau lain sebagainya atau misalnya sertifikat rumah. Biasanya kan kayak gitu. Nah, tapi bunganya biasanya lebih tinggi daripada KUR. Nah, KUR ini kan bunganya lebih rendah. Untuk usaha kan lebih lebih terjangkau lah gitu. Nah, ketika usaha kita udah berjalan gitu, minimal 6 bulan, nah baru kita bisa mengajukan KUR. Alasannya karena apa? Tadi seperti Satria bilang, biar lebih meyakinkan gitu. Nah, usaha kita ini udah jalan atau kadang-kadang kan orang idenya aja, tapi nggak bisa dieksekusi. Atau misalnya gini, baru-baru 3 bulan, atau mungkin sepi, atau misalnya memang promosinya kurang, atau mungkin makanannya nggak enak, akhirnya tutup. Bagaimana dia akan membayar kreditnya? Gitu. Kalau namanya dia kur, berarti dia harus menjamin kreditnya ini akan tetap terbayar, pinjaman ini akan dibayar sampai lunas dengan apa? Dengan jaminan usahanya tetap berjalan dengan baik seperti itu. Gitu ya. Jadi ini tadi kita bicara kenapa ada masa masa usahanya, itu kita bicara KUR, kredit usaha rakyat. Gitu. Yang bunganya biasanya kalau KUR itu 3% sampai 7%. Nah, kalau seandainya kita minjam dengan metode lain, itu bisa lebih di atas itu, apalagi dengan pinjaman kredit tanpa agunan atau KTA. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Terus saya juga menambahkan sedikit nih, bentar lagi mau sholat Jumat teman-temannya kasihan. Nah, tadi nih ada sumber pembiayaan mana nih yang relevan jika dilakukan untuk UMKM di pedesaan? Nah, tadi Junaifer nanya. Nah, tadi boleh pakai simpan pinjam gitu. Terus sekarang kan eh, bank-bank juga udah menyisir ke daerah-daerah ya. Misalnya kayak BRI yang pasti ya. Kalau BRI itu ada simpedesnya. Ada BRI pada simpanan pedesaan gitu. Nah, dia juga menyalurkan kredit di situ. Nah, juga ada pernah dengar PNM Mandiri? Pe- Pernah ada dengar PNM Mandiri itu PT itu BUMN ya, PT Permodalan Nasional Madani. Nah, di sini ada yang pernah dengar Bank Mekar. Nah, kalau ada dengan Mekar itu salah satu program dari PNM tersebut gitu. Jadi program pemberdayaan dan pembiayaan dia tuh berbasis kelompok, kelompok yang diperuntukkan khusus untuk perempuan-perempuan yang prasejahtera. Nah, pelaku usaha yang juga melakukan usaha mikro. Nah, misalnya ibu-ibu yang jual pop ice, yang jual jajanan di depan rumahnya, terus misalnya buka warung kecil gitu, atau misalnya jual-jual pecel atau apa. Nah, dia ruang lingkupnya itu usaha mikro khusus untuk pemberdayaan wanita. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Eh
Udah, oke, sudah azan ya. Jadi teman-teman yang cowok juga mau sholat Jumat, kita akhiri aja. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa lanjut di minggu depan. Minggu depan kita tetap online ya, karena hari Kamisnya mungkin pasti pada capek. Oke, sekian ya pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sama-sama.